Kita rasanya boleh tepuk tangan yang meriah untuk ulang tahun ke-9 Partai Nasdem. Selanjutnya bersama-sama kita akan menyimak pengarahan Ketua Umum Partai Nasdem, Bapak Surya Paloh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormatin dan yang sangat kita cintain serta kita banggakan bersama, Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Yang juga kita hormatin para Menteri anggota Kabinet Indonesia Maju, yang sempat hadir pada kesempatan yang berbahagia pada saat ini, termasuk para pejabat tinggi negara juga yang sempat hadir pada hari ini, para sahabat, ketua umum partai-partai politik yang juga berkesempatan hadir pada saat seperti ini, ketua dan para anggota majelis tinggi partai yang saya hormati, tentu bersama juga dengan ketua Dewan Pertimbangan, ketua Dewan Pakar, Ketua Mahkamah Partai, beserta dengan anggota-anggota, serta seluruh jajaran fungsionaris, para kader partai, baik di tingkat pusat, provinsi, kabupaten kota, kecamatan, dan desa-desa di seluruh tanah air yang saya banggakan. Hadirin dan hadirat yang saya muliakan. Saya mengajak kita semuanya untuk memanjatkan puji dan syukur kehadirat Sang Maha Pencipta, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala nikmat dan rahmat-Nya yang telah diberikan kepada kita, khususnya kepada Partai Nasdem yang membawa misi gerakan perubahan untuk merestorasi bangsa ini yang pada hari ini telah berusia 9 tahun. Sebagai pendiri dan ketua umum partai, saya mengucapkan Dirgahayu. Dirgahayu bagi kita semuanya. Dirgahayu Partai Nasdem. Saudara, hadirin yang saya muliakan. Hari berganti hari. Bulan berganti bulan. Tahun pun berganti tahun. Dan kini kita telah berada di tahun ke-9 berdirinya Partai Nasdem. Tentu menjadi kebahagiaan tersendiri bagi kita semuanya. Terlebih khusus bagi saya, secara pribadi sebagai ketua umum. Karena di tahun ke-9 ini, Nasdem masih bisa berdiri tegak dan tetap terus menunjukkan konsistensi atas kiprahnya sebagai institusi partai politik yang membawa misi besar gerakan perubahan di negeri ini. Sudah banyak yang telah kita lakukan bersama. Tapi tentu lebih banyak lagi yang belum kita lakukan, yang belum kita capai. Kita sudah berpartisipasi dalam 2 kali pemilihan umum legislatif dan 2 kali pemilihan umum kepresidenan atau pilpres. Termasuk diantaranya 3 kali tahapan pilkada yang telah kita lalui. Syukur alhamdulillah. Nasdem mampu berbicara banyak di dalamnya. Kita telah mampu memperkuat struktur partai kita di seluruh wilayah Nusantara. Meski masih ada sejumlah pekerjaan rumah di sana dan di sini. Kepada para kader Nasdem, saya ingin mengingatkan kita semua bahwasanya perubahan total itu tidak mudah untuk kita realisasikan. Tetapi totalitas kita dalam pergerakan adalah sesuatu yang mutlak.
untuk kita dedikasikan bagi bangsa ini. Tidak ada perjuangan yang setengah-setengah. Tidak ada perjuangan setengah hati. Apalagi perjuangan setengah kaki. Itulah moral kita. Sebagai garda terdepan kaum pergerakan yang terhimpun dan berhimpun di dalam Partai Nasdem ini. Kita juga telah menginisiasi sebuah platform politik yang cukup relatif baik dan lumayan baik, yang mampu mengubah langgam kehidupan politik atau kebiasaan-kebiasaan politik yang ada di negeri ini. Kita memperkenalkan politik tanpa mahar dan dukungan tanpa syarat. Ini yang saya katakan juga diikuti dengan secara scientific approach, pendekatan ilmiah dalam pengambilan keputusan di partai ini. Semua itu ditujukan demi terwujudnya iklim politik kita yang sehat, peradaban politik yang semakin maju di Republik ini. Semua ini adalah hal yang patut kita syukurin bersama. Di tahun ke-9, pada saat sekarang ini, eksisnya partai kita ini, Partai Nasdem. Di dalam tataran kebijakan, Partai Nasdem juga telah berupaya penuh terhadap lahirnya sejumlah RUU yang menjadi undang-undang yang dinilai sangat krusial bagi perjalanan bangsa dan negara ini. Ada rencana undang-undang perlindungan PRT, pembantu rumah tangga, yang berhasil disepakatin oleh mayoritas fraksi di DPR. Ada juga rencana undang-undang masyarakat hukum adat yang cukup urgent bagi revitalisasi entitas masyarakat adat di tanah air. Hingga rencana undang-undang cipta kerja yang setelah kita ketahui telah disahkan bersama oleh DPR. Semua itu menjadi perhatian penuh bagi Partai Nasdem lewat praksinya di DPR. Dalam upaya perbaikan kehidupan berbangsa dan bernegara di tanah air ini. Dalam kehidupan politik nasional, apa yang telah dicapai oleh Partai Nasdem bolehlah kita berbangga hati. Kita adalah partai dengan anggota DPR RI yang memiliki persentase jumlah perempuan terbesar. 34%, yaitu 20 orang anggota dari 59 jumlah anggota yang kita miliki. Bahkan kita satu-satunya fraksi yang menempatkan kader perempuan sebagai pimpinan pada Majelis Pemusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Begitu juga dengan kaum muda kita, kaum muda milenial yang kita miliki. Ada 10 orang anak muda milenial yang berusia di bawah 40 tahun sebagai anggota DPR RI kita. Sedari semula sudah menjadi tekad kita bersama bahwa Partai Nasdem berdiri bukan hanya untuk ikut pemilu 5 tahunan belaka. Partai Nasdem bukan juga hanya berkepentingan memenangkan pilkada-pilkada yang cukup banyak. Nasdem berdiri juga bukan hanya untuk menambah jumlah kursi yang telah dimiliki di DPR. Tetapi jauh lebih penting, lebih strategis, lebih dimuliakan daripada apa yang saya sebutkan tadi. Partai Nasdem berdiri untuk membawa misi yang lebih besar dari semua itu. Misi yang mulia, yaitu membawa gerakan, perubahan sikap mentalitas dari bangsa ini untuk menjadi suatu bangsa yang lebih kuat dan bermartabat, serta rakyat yang berdaulat. Restorasi Indonesia bukanlah sembarangan misi. Ia adalah upaya yang terus-menerus dilakukan oleh anak negeri ini untuk memperbaiki kehidupan kebangsaannya. Ini adalah upaya mengembalikan kejayaan yang pernah juga kita miliki. Memulihkan kehidupan bersama kita dalam naungan
NKRI, serta mencerahkan kehidupan politik kita agar senantiasa menawarkan kebaikan bersama dan menjauhkan dari potensi-potensi disintegrasi bangsa. Restorasi Indonesia adalah melaksanakan mandat konstitusi untuk membangun suatu negara kesejahteraan yang berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi ekonomi, negara hukum yang menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia, dan negara yang mengakui keberagaman sesuai dengan prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Restorasi adalah upaya mewujudkan demokrasi yang tidak lepas dari nilai-nilai Pancasila, yaitu demokrasi politik yang bersanding dengan demokrasi ekonomi. Saudara yang saya banggakan, untuk cita-cita yang cukup besar tersebut, sebuah cita-cita yang mulia, sebagai kader Partai Nasdem, kita memang dituntut untuk senantiasa harus konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Hari ini Partai Nasdem sudah berusia 9 tahun. Setelah dibentuk pada tanggal 11 bulan 11 tahun 2011 yang silam. 9 tahun sudah Nasdem melakukan pengabdian dan dharma baktinya kepada masyarakat, bangsa dan negara. 9 tahun sudah Nasdem menggelorakan restorasi gerakan perubahan. Harapan kita semua, Partai Nasdem tetap eksis, tetap kompak, dan selalu berada di jalan restorasi Indonesia. Dari tanah Halmahera Tengah, kami ucapkan Dirgahayu ke-9 Partai Nasdem. Nasdem sayang kamu.